Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kelas Matematika Peminatan kelas 11 dengan saya, Ibu Mutia Safitri. Walaupun kita belajar dengan daring, Ibu berharap semuanya tetap semangat. Baiklah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan topik kita yang berhubungan dengan persamaan trigonometri. Sebelumnya, Ibu sudah memberikan video tentang persamaan trigonometri dasar, dan di video ini kita akan menyimpulkan apa sebenarnya yang disebut sebagai persamaan trigonometri ini. Baiklah, sebelumnya kita menyimpulkan apakah persamaan trigonometri itu, Ibu akan minta kalian mengamati bentuk yang akan Ibu tuliskan ini. Oke, kita tulis bentuk yang pertama ya. Ibu tuliskan di bentuknya adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Bentuk yang kedua itu adalah 2 sin X sama dengan 1. Ya, dari dua bentuk ini Ibu meminta kalian untuk amati terlebih dahulu. Ya, amati. Apa yang harus kita amati? Pastinya di sini bagi yang tidak tahu membedakan mana yang persamaan trigonometri, mana yang bentuk identitas trigonometri, maka ini akan menjawab sama saja, padahal ini adalah dua bentuk yang berbeda. Di kelas 10 kalian sudah berbicara atau sudah pernah mempelajari tentang bentuk sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Dan bentuk ini termasuk dalam bentuk identitas trigonometri. Sementara bentuk yang kedua itu tidak termasuk dalam identitas trigonometri. Kapan kita membedakan bahwa nomor 1 dan 2 salah satu dari mereka adalah identitas? Di sini sangat mudah. Untuk identitas trigonometri kita cukup ya mensubstitusikan nilai sudut X ini ke bentuk persamaan ini. Ya, kita akan memperoleh bentuk yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan ya. Jadi ini pernyataannya akan selalu bernilai benar ya. Misalkan ya, Ibu akan memilih X sama dengan 0 derajat, Ibu masukkan, nanti kita akan menulis sin 0 dikuadratkan tambah cos 0 dikuadratkan sama dengan 1. Kita tahu sin 0 itu nilainya adalah 0 ya, 0 kuadrat tetap 0 ditambah cos 0 dikuadratkan, di cos 0 nilai 1 kuadrat tetap 1, berarti nilainya nih, sin 0 tambah 1 sama dengan 1. Ini benar ya. Kalian boleh mengujinya dengan sudut yang lain, boleh sudut istimewa karena nilai kita sudah dapat mengetahuinya dengan cepat, atau dengan menggunakan sudut-sudut yang lain dengan menggunakan bantuan kalkulator, maka dia akan memperoleh pernyataan yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Sementara untuk bentuk yang kedua ya, tetap memilih X sama dengan 0 derajat, kita substitusikan, maka 2 sin 0 itu sama dengan 1. Jadi 2 dikali sin 0, 0 itu sin 0 sama dengan 1. 2 kali 0 itu adalah 0. Apakah benar 0 sama dengan 1? Ya, tentu anak SD pun bisa menjawab bahwa 0 nggak akan pernah sama dengan 1. Artinya ini adalah pernyataan yang salah. Ya, nah jelas di sini. Artinya perbedaan antara nomor 1 dan 2, 1 ini adalah identitas trigonometri. Dengan kita memilih nilai X berapapun, pernyataannya akan bernilai benar. Sementara nomor 2, kita harus mencari nilai X yang benar, sehingga dia akan menjadi pernyataan yang benar. Mencari nilai X inilah yang disebut sebagai persamaan trigonometri, di mana variabelnya X yaitu berupa sudut bisa kita mencarinya lebih dari 1, sehingga jika kita substitusikan ke persamaannya, dia akan membuat pernyataan yang bernilai benar. Kita di sini tadi kan kita mencari nilai X ya, X yang akan membuat pernyataan itu bernilai benar. X yang dimaksud di sini adalah sudut. Arti persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat 1 ya, persamaan yang memuat 1 atau beberapa fungsi trigonometri. Arti beberapa fungsi trigonometri ini dimaksudnya, kalau tadi Ibu berikan contoh kan 2 sin X sama dengan 1. Artinya bisa dalam bentuk nanti 2 sin X tambah cos X,
atau dalam bentuk tangin kuadrat X, ya. Artinya dia boleh memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri. Artinya nanti kalian harus siap-siap, kalian akan ketemu dalam bentuk sin saja, atau bentuk dalam cos saja, atau nanti dalam bentuk sin dan cos, ya, atau dia dalam bentuk berderajat 2. Nah, jadi itu sah-sah saja nanti untuk menjadi soal dalam topik persamaan trigonometri. Nah, itu maksudnya, artinya memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui. Artinya dari beberapa sudut yang belum diketahui. Jadi beberapa di sini bolehkah dia sudutnya tidak ada, atau hanya satu sudut yang memenuhi, atau kita punya lebih dari satu sudut yang memenuhi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan menjelaskan dengan contoh. Nah, kita akan lanjut bagaimana kita menyelesaikan persamaan trigonometri. Di kelas 10 kalian sudah belajar tentang trigonometri, mulai dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian menentukan sudut istimewa, sudut berelasi, identitas trigonometri, kemudian terakhir dilanjutkan dengan menggambar fungsi grafik trigonometri. Nah, artinya untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini kalian bisa menyelesaikan dengan yang pertama dengan membuat grafik. Nah, dengan membuat grafik ini tentu satu sisi kalian harus membuat tabel terlebih dahulu, ya, itu kelemahannya. Kemudian dari tabel kita baru bisa membuat grafiknya, dan grafik di sini harus adalah grafik kurva yang mulus. Arti kalian mulus maksudnya di sini bukan kalian gambarkan dengan penggaris, ya, tapi dengan garis halus yang mulus gitu. Dan ini cukup lama kalau kita menyelesaikannya dengan waktu yang terbatas, ya. Jadi alternatif lain yang bisa kita gunakan selain dengan membuat grafik, kita bisa menggunakan konsep aljabar. Nah, yang akan kita bahas di kelas 11 ini adalah dengan menggunakan aljabar. Nah, kita akan mulai dulu dengan bentuk aljabar yang pertama. Itu Ibu akan tuliskan, kita akan menulis bentuk persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar. Ya, bentuk trigonometri kita tahu ada 3, yaitu sin, cos, dan tangin. Bagaimana dengan bentuk sekan, kosekan, kotangin? Itu kan adalah inverse dari 3 bentuk tadi. Nah, untuk mendapatkan persamaan trigonometri dasar di LKS kalian bisa melihat di halaman 6 itu sudah dituliskannya. Ibu tuliskan kembali, jika sin X sama dengan sin alfa. Artinya ini adalah bentuk yang harus kita dapatkan dalam menyelesaikan persamaan trigonometri jika bentuknya adalah hanya satu fungsi saja. Ya, dimana kalau sin X di ruas kiri, maka harus sin titik itu di ruas kanan, maka baru kita bisa eksekusi. Untuk dengan menggunakan cara grafik kita tahu, ya, Ibu akan tuliskan di sini grafik sederhana. Jadi sin kita tahu itu nilainya di sini dia 0, ya, untuk sudut 0 derajat, kemudian akan bernilai 1 di 90, ya, 1, kemudian 180 dia akan kembali 0, kemudian 270 kita akan dapat nilai min 1, kemudian di 360 nilainya kembali lagi 0. Jadi kalau kita gambarkan dia begini, ya, ini Y sama dengan sin X. Artinya ini fungsi sinus, ya. Nah, pada grafik ini kita melihat bahwa terdiri dari satu lembah dan satu bukit dan satu lembah, ya. Ini disebut sebagai satu periode. Nah, dan satu periode ini kita bisa melihat sin yang bernilai positif itu adanya di daerah sini. Ya, sementara untuk yang di bawah itu nilai sinnya negatif. Nah, kalian lihat di LKS dia membuat langsung nih, tuliskan X sama dengan
alfa tambah K kali 360. Jadi alfa yang dimaksud di sini ini adalah alfa yang berada di kuadran 1, 0 sampai 90 kuadran 1. Ya, nanti kalau kita lanjutkan lagi arti 360 masuk lagi ke dua putaran, maka dia akan kembali lagi memperoleh nilai yang sama di kuadran 1 lagi. Artinya dia satu periodik itu nilainya adalah 360, maka kita dapatkan rumusnya adalah X sama dengan alfa tambah K kali 360. Nanti Ibu tulis di sini X1 ya, biar kita bisa bedakan nanti. Kemudian yang kedua di LKS juga ditulisnya X2 sama dengan 180 kurang alfa tambah K kali 360. Kenapa kok rumusnya 180 kurang alfa? Nah, di sini kita lihat ya, sin juga nilai positif di kuadran 2 yaitu 90 sampai 180. Misalnya Ibu ambil di sini 30 misalnya. Ya, nilai setengah. Maka nilai yang sama di sini ya, ini kita dapat nilai 150. Nah, artinya dengan menggunakan secara aljabar kita akan jauh lebih cepat dibandingkan kita menggambar grafik. Ya, jadi di sini kita akan dapatkan untuk persamaan trigonometri dasar bentuk sin itu adalah alfa tambah K kali 360, sementara X2-nya adalah 180 kurang alfa tambah K kali 360. Tapi kalau persoalannya dia menulisnya dalam satuan pi, maka ini bisa Ibu tulis juga dalam bentuk alfa tambah K kali 2pi. Ya, yang di bawahnya bisa kita tulis arti pi kurang alfa ditambah K kali 2pi. Nah, jadi nanti kita bebas mau menggunakan yang mana, tergantung dengan soalnya. Kemudian kita lanjutkan dengan bentuk yang kedua, ya, itu adalah bentuk jika T cos X sama dengan cos alfa. Nah, ini ada kata jika. Berarti jika ini maka ini nanti ya, artinya dia hubungannya adalah hubungan sebab akibat. Jadi jika maka. Jadi kalau istilah sebabnya tidak dipenuhi, maka kita nggak bisa langsung ke menentukan nilainya. Maka penuhi dulu sebabnya. Nah, untuk cos X kalau kita buat grafiknya lagi, ya, grafiknya. Arti di sini ya, ini kalau untuk satu putaran gampang kok kalau pakai grafik. Tapi gimana kalau nanti sudutnya sudah jauh lebih kecil atau lebih besar, itu akan sangat sulit kalau kita menggunakan grafik. Nah, untuk nilai 0 itu cos itu nilainya 1 ya, sementara untuk 90 dia kembali lagi 0. Kemudian di 180 ya, itu kembali lagi nilainya di sini adalah min 1. Oke. Kemudian 270 0 lagi, kemudian di 360 nilainya balik lagi ke 1. Nah, kalau kita gambarkan dia akan dapat gambar seperti ini ya. Nah, ini kalau Ibu tulis di arti Y sama dengan cos X, dia akan positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Kalau kita lihat di sini bukitnya ya, ini setengah ya, setengah bukit, kalau ditambahkan setengah tambah setengah tetap 1, artinya dia satu periodenya tetap adalah 360. Maka kita bisa membuat untuk rumus cos X1 sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat ya, di kuadran 1. Kemudian untuk yang X yang kedua, kenapa ditulisnya min alfa tambah K kali 360 derajat? Kenapa kok dia nggak nulisnya, ini kan 270 sampai 360 itu kan di kuadran 3 nih. Kenapa dia nggak nulisnya di 360 kurang alfa kalau kita belajarnya di sudut berelasi? Jadi di sini supaya lebih memudahkan sebenarnya kalau kita pakai prinsip kuadran ya. Ini 1, 2, 3, 4. Arti prinsipnya trigonometri itu dia berlawanan dengan arah jarum jam kalau sudutnya positif, alfanya positif. Tapi kalau kita balik nih, jadi searah dengan jarum jam, maka sudutnya alfanya negatif. Ya, jadi arti kalau di sini ini adalah alfa, maka kalau Ibu pakai ke bawah yang kuadran 4 menggunakan arah yang berlawanan, maka yang kuadran 4 ini kita sebut sebagai min alfa. Maka akan lebih mudah dengan menggunakan rumus ini ya. Nanti untuk sin dan cos kita lihat di sini ada K itu apa gitu ya.
K itu yaitu tadi putarannya tadi, apakah dia 1 putaran, setengah putaran, 2 putaran. Tapi di sini kan setengah nggak bisa karena dia dihitungnya 1 periodik ya, artinya tetap K itu harus bilangan bulat ya. Jadi kita nggak boleh pakai K itu yang pecahan. Jadi K itu adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini kita tahu nilainya boleh positif, boleh 0, boleh negatif. Kenapa kok negatif masuk? Ini kan ibu belum bicara yang daerah sebelah sini. Nah, yang kita bicarakan itu kan selalu mulai dari 0. Arti kalau dia sin min 90 bagaimana? Itu kan sah-sah saja. Ya, jadi di sini nilai K-nya adalah bilangan bulat. Dah, kita lanjut untuk tanggen. Tan alfa sama dengan tan X. Nah, ini Bu kok beda dari yang di atas. Yang di sini kita nggak usah terlalu kaku ya dengan yang namanya dia harus selalu berada di ruas kiri, yang ini harus selalu berada di ruas kanan. Boleh-boleh saja, tergantung kalian memandangnya sebagai apa. Jadi mau ditulis di sini, Bu ini apa, ini X, tapi tetap yang kita cari itu kan X variabelnya ya. Jadi tetap kita tulis di sini. Kalau lihat di LKS, tanggen hanya punya satu rumus, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Kok beda dengan sin dan cos? Nah, untuk di grafiknya saja sudah cukup jelas ya. Ibu akan tuliskan dulu. Jadi kalau di tanggen itu nilai 0, dia tetap 0. Sementara kita tahu 90 ini adalah asimtot tegaknya, dimana nilainya tak hingga. Jadi nanti masuk lagi ke 180, nilainya kembali lagi 0. Nanti 270 itu asimtot lagi ya gitu, dan di 360 dia kembali lagi nilainya 0. Jadi kalau kita buat di 45 kan nilainya 1 tuh, buat di sini 1, berarti dia makin naik. Jadi kalau kita buat itu ibarat cacing nantinya ya. Nah, misal di sini di 225 ya, sementara di sini 135 itu nilainya min 1. Jadi kalau kita buat grafiknya, nah nanti dia fungsi tanggen ini berbeda dengan fungsi sin atau kosinus, dimana kalau sin dan cos itu dia periodik, artinya dia satu periode itu 360. Sementara untuk tanggen kita lihat dari 90 sampai 270 dia berhenti gitu, nanti lanjut lagi 270 sampai berapa gitu ya. Cuma jelas di sini dia satu periodiknya hanya 180, walaupun di kuadran 3 tanggen tetap positif ya. Nah, artinya di sini kita akan dapat rumus ini, itu X sama dengan alfa tambah K kali 180. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan rumus ini, silahkan kalian ketik di chat GCR kita ya. Ibu akan bisa sedapat mungkin membantu kalian untuk memahami persamaan trigonometri dasar. Baiklah, kita akan membahas contoh soal ya. Silakan kalian perhatikan LKS halaman 6. Di sini Ibu akan membandingkan cara lain yang bisa kalian gunakan selain cara yang ada di LKS. Jadi nanti tugas yang Ibu berikan bebas, kalian menggunakan cara di LKS boleh, dengan cara yang Ibu jelaskan di video ini juga boleh ya. Yang penting mana yang kalian yang lebih paham. Baik, langsung saja untuk nomor 1 di sini dibuatnya ya pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan trigonometri berikut. Jadi di sini ada 3 soal. Soal ini soal yang cukup mudah karena kita tidak perlu melakukan modifikasi terhadap bentuknya, karena dia sudah dalam bentuk yang A kita perhatikan sin kanan sin kiri ya, yang B begitu juga sudah dalam bentuk cos di kanan cos di kiri, yang C tan kanan tan kiri, artinya kita nggak perlu modifikasi. Nah, ini bisa kita langsung ke rumus yang Ibu jelaskan pada video sebelumnya ya. Kita bisa langsung masuk ke sin kedua rumus, kemudian yang cos dia punya 2 rumus, dan tanggen hanya punya 1 rumus. Tapi sebelum Ibu menjelaskan cara yang berbeda ya, kita perhatikan untuk ABC ini semuanya memiliki interval. Jadi soal persamaan trigonometri ini soalnya harus dilengkapi dengan interval. Jadi jika nanti tidak ada interval, kalian boleh tidak mengerjakan karena sifat dari fungsi trigonometri tadi yang periodik tadi. Jadi nilainya
tidak hanya satu saja, bisa lebih dari satu yang akan membuat pernyataan ini bernilai benar, tapi tidak semua X yang kita substitusikan dia akan bernilai benar. Kalian perhatikan untuk sin itu soal alfanya dibuatnya dalam bentuk radian, maka intervalnya pun dibuatnya dalam bentuk radian ya. Sementara yang B dalam bentuk derajat, intervalnya juga dibuatnya dalam bentuk derajat. Jadi batas pembicaraan kita harus jelas nantinya. Jadi jangan dapat persamaan kita langsung mencari nilai K, kita substitusikan saja. Tentu ada batas pembicaraan kita, kapan kita harus berhenti mensubstitusikan nilai K tadi. Langsung di soal nomor 1 ya, yang A ibu tulisnya soal nomor 1. Jadi nanti untuk hasilnya apakah sama dengan di LKS, silakan kalian bandingkan saja. Ibu tuliskan nanti X1 itu adalah alfanya 3/8, ibu tuliskan 3/8 pi tambah K kali 360 ya, T 2pi. Sementara X2 itu adalah 180, berarti pi kurang 3/8pi ditambah K kali 2pi. Ini kita samakan dulu, berarti samakan penyebutnya 8/8, berarti 8 kurang 3 T 5pi per 8 ditambah K kali 2pi. Ya, kita akan berhenti nantinya mensubstitusikan nilai K jika nilai lebih besar dari 2pi, karena batas pembicaraan kita adalah 2pi. Di sebelah atau di bawah kalian bisa membuatnya, ibu membuatnya di sebelah saja. Ibu akan membuatkan tabel, di mana di tabel ini kita bisa membuat pada kolom pertama K, itu pada kolom kedua X1, pada kolom ketiga itu adalah X2. Ya, tujuan dari tabel ini lebih menyederhanakan sih daripada kita hanya sekedar mensubstitusikan. Karena batas pembicaraan kita di sini adalah dari 0, maka ibu akan memulai K-nya dari 0. Kita substitusikan ke rumus ini ya, T 3/8pi tambah 0, arti kita memperoleh 3/8. 3/8 masih dalam interval ini, arti dia memenuhi, arti ibu tuliskan 3/8pi. Ke X2 gitu juga 5pi/8 tambah 0, arti kan 5pi/8 juga dalam interval 2pi. Jadi kita tulis 5/8pi. Ibu menulis 1 ya, K-nya 1. K-nya pas 1 memenuhi ya silahkan kalian jumlahkan saja, 3/8 tambah 2 ya, artinya tentu nilainya lebih besar dari 2pi, arti nilainya tidak memenuhi. Maka di tabel ini ibu bikin strip, sebelahnya juga strip. Jadi kesimpulannya kita hanya punya 2 himpunan penyelesaian. Untuk himpunan penyelesaian kita bikin kurawal, dan aturannya kita menulis dari sudut yang terkecil ke sudut yang terbesar. Kalau andai kata kita mendapatkan 2 buah sudut yang bernilai sama, kita cukup menulisnya satu sudut saja. Oke, cukup sederhana ya. Kita lanjut lagi ke 2. Cos X sama dengan cos 20. Rumus cos ada 2, yaitu alfa tambah K kali 360 dan min alfa tambah K kali 360. Karena dia dalam bentuk derajat, nanti ibu akan menulis rumusnya dalam bentuk derajat juga. Di X1 20 derajat tambah K kali 360, dan X2 nya adalah min 20 derajat tambah K kali 360. Nanti ibu bikin lagi tabel di sebelahnya ya, K X1 X2. Nanti kita substitusikan lagi ke sini. Ibu pilih karena batasnya mulai dari 0, ibu mulai K-nya 0. Nanti 20 tambah 0, tentu 20 nanti dia memenuhi ya. Kalau kita masukkan lagi ke sini min 20 tambah 0 kan min 20. Min 20 lebih kecil dari 0 derajat, arti dia tidak memenuhi. Ibu buat tandanya strip. Nanti ambil lagi 1. 20 tambah 360 tentu lebih besar dari 360, arti nilai tidak memenuhi, arti strip lagi. Arti min 20 tambah 360 sama dengan 360 kurang 20, maka kita dapat 340, dan dia lebih kecil dari 360, arti memenuhi. Kalau 2 mau kita tuliskan, jelas dia tidak memenuhi ya, karena nilai K-nya dia akan 2 kali 360 720, tentu nilai jauh lebih besar dari 360, maka kita tidak perlu teruskan, sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 340 derajat ya. Selesai ya, dengan menggunakan tabel jauh lebih cepat. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan soal yang ketiga atau 1C. Di sini sama, ibu akan menuliskan X sama dengan 5/12pi ditambah K kali pi, karena dia kan K kali 180. Karena di sini batasnya 2pi ya, sementara kita di sini pi, kalian boleh kok menyamakan dulu penyebutnya. Nanti bisa ibu tulis 5pi ditambah K kali 12pi
per 12 karena akan lebih mudah dalam penjumlahan nantinya. Dan kita bisa membuat di sini karena pecahannya sudut alfanya 5 per 12, arti ibu kalikan 12 per 12, 0 kali 12 per 12 tetap 0, X T 24 pi per 12. Arti ini batas pembicaraan kita ya, 24 pi per 12. Arti ibu akan tulis lagi tabel ketika X, nanti nggak perlu tulis X1 karena dia hanya punya satu rumus saja. Nanti K-nya karena batasnya tetap dari 0, ibu ambil 0, masukkan sini 5 pi tambah 0, tentu 5 pi, arti 5 pi per 12. Kemudian 1, 5 tambah 12, 5 tambah 12 nanti kita dapat 17. 17 lebih kecil dari 24, nanti dia memenuhi, arti 17 pi per 12. Jadi kalau kita masukin 2, nanti 24 tambah 5 sudah lebih besar dari 24, arti nggak perlu ya, arti cuma punya himpunannya 2, himpunan penyelesaiannya ya, arti 5 pi per 12 dan 17 per 12.